Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu untuk Anda di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat dan salam bahagia untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang program linier, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, minggu-minggu yang lalu Anda sudah mempelajari tentang bagaimana membuat model matematika dan bagaimana menentukan daerah hasil dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Hari ini saya berikan beberapa contoh soal tentang menentukan nilai maksimum dan minimum itu. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Dari sistem pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8, x tambah y lebih kecil atau sama dengan 5, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0, maka nilai maksimum dari fungsi objektif fx sama dengan 5x tambah 7y adalah, mari kita lihat satu persatu. Kita harus mengerjakannya dengan mencari lebih dahulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu. Jadi di sini ada 4 pertidaksamaan setidaknya ya. 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8, kemudian x tambah y lebih kecil atau sama dengan 5, dan x lebih besar atau sama dengan 0, dan juga y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari sistem pertidaksamaan ini, sebelum kita menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi itu, maka kita tentukan dulu daerah hasilnya seperti apa dengan menggambarkan pada sumbu x dan sumbu y. Maka langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu grafik dan menentukan daerah hasil. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk menentukan daerah hasil, maka kita harus menentukan dulu titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y untuk semua pertidaksamaan ini. Yang pertama untuk 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8. 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8. Maka yang harus kita buat adalah seperti biasa. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan berapa? Dan jika y sama dengan 0, maka x sama dengan berapa? Ya. Untuk x-nya 0, maka 2x kita hilangkan, kita abaikan, maka y sama dengan 8. Sedangkan untuk y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 8, ya. Untuk y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 8, x sama dengan 4, ya. Sehingga kita dapatkan dua titik potong di sini, yaitu 0,8 dan 4,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah x tambah y itu lebih kecil atau sama dengan 5. Maka jika x 0, y-nya 5. Sedangkan jika y-nya 0, x-nya 5. Sehingga kita dapatkan titik potong 0,5 dan 5,0. Nah, setelah itu kita gambarkan grafiknya. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita tentukan titik potong masing-masing. Yang pertama adalah 0,8. Misalnya di sini 0,8. Kemudian 4,0 misalnya di sini. Kita hubungkan kedua titik itu dengan menggunakan garis. Lagi-lagi jangan lupa ya, setiap menggambarkan grafik dari garis atau grafik pada sumbu x atau sumbu y, identitas garisnya harus ditulis. Ini adalah 2x tambah y itu sama dengan 8. Kemudian ya, titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 0,5 dan 5,0. 0,5 misalkan dia di sini,
dan 5,0 misalkan di sini. Nah, kita gambarkan lagi garisnya yang menghubungkan antara kedua titik potong itu. Seperti itu. Lalu kita tentukan daerah hasilnya dengan mengarsir ini. Ya. Kemana daerah hasil dari pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8? Maka kita tentukan dengan titik uji yaitu 0,0. Lagi-lagi kita gunakan angka yang sederhana mungkin supaya membantu kita dalam menyelesaikan persoalan. Angka itu adalah 0,0. Ketika kita ganti 0 x dan y dengan 0, maka apa yang terjadi? Ya, kita lihat pertidaksamaan pertama, yaitu 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8. Jika x dan y sama dengan 0, apa yang terjadi? Apakah kalimat ini menjadi benar? Coba kita lihat. 2 kali 0 ditambah 0, apakah lebih kecil atau sama dengan 8? Ternyata kalimat ini adalah kalimat benar ketika kita ganti x menjadi x dan y dengan 0. Maka daerah yang kita arsir adalah, karena kalimat ini benar, maka daerah yang kita arsir itu menuju atau melewati titik 0,0. Jadi arah arsiran kita adalah untuk garis yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, jika kita ganti x dan y itu dengan 0, x tambah y itu lebih kecil atau sama dengan 5. Maka jika kita ganti x dan y itu sama dengan 0, maka apa yang terjadi? 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 5. Ya, maka 0 lebih kecil atau sama dengan 5. Ternyata pernyataan ini adalah benar ketika kita ganti x dan y dengan 0. Maka kita arsir ke arah titik 0,0. Kemudian pertidaksamaan berikut adalah x lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan y juga lebih besar atau sama dengan 0. Garis x sama dengan 0 itu adalah garis pada sumbu y, garis yang ada pada sumbu y. Dan sumbu x itu adalah garis y sama dengan 0. Jadi kita arsir saja x lebih besar dari 0, maka diarahnya ke kanan. Sedangkan berikutnya y lebih besar dari 0, arahnya ke atas. Saya pakai merah lagi. Nah, ternyata daerah hasil dari pertidaksamaan itu adalah letaknya di sini. Ya, saya kasih titik-titiknya dengan nama supaya lebih memudahkan kita. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, ternyata titik A, B, D itu kita sudah temukan, sedangkan titik C itu kita tidak temukan. Maka kita harus mencari dulu titik T-nya, titik C-nya itu titik berapa, koma berapa. Titik C itu adalah merupakan titik potong antara kedua garis, yaitu garis 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8 dan 2x tambah x tambah y sama dengan 5. Maka untuk menentukan titik C ini, koordinat titik C ini, maka kita gunakan cara substitusi atau eliminasi. Ya, di sini untuk soal ini saya gunakan eliminasi saja, lebih gampang karena ada x tambah y lebih sama dengan 5, lebih mudah kan? Ya. X tambah y itu sama dengan 5.
maka X sama dengan 5 kurang Y, betul ya? X sama dengan 5 kurang Y. Sekarang nilai X ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2X tambah Y sama dengan 8. Ya, 2X tambah Y sama dengan 8. Maka 2X ini kita substitusikan ke bawah, X sama dengan 5 kurang Y ini kita substitusikan. 2 dikali 5 kurang Y tambah Y sama dengan 8. Sehingga kita peroleh 10 kurang 2Y ditambah Y sama dengan 8. Min Y, ya, min 2Y ditambah Y itu adalah min Y sama dengan 8 kurang 10 min 2. Jadi Y sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2, maka X sama dengan berapa? Kita balik lagi ke persamaan ini. Ya. X tambah 5, X tambah Y sama dengan 5. Maka jika Y-nya kita sudah dapat 2, X tambah 2 sama dengan 5, maka X sama dengan 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi titik C, ya, titik ini koordinatnya adalah 2,3. Nah, sekarang ya, fungsi objektifnya adalah 5X tambah 7Y. 5X ditambah 7Y. Maka kita ganti, sekarang kita uji. Dari semua titik potong ini, titik mana yang memberi nilai yang lebih tinggi dari fungsi objektif ini, ya. Nah, sekarang kita uji titik A. Untuk titik A 0,0, maka kita ganti X dan Y dengan 0. Jadi 5X 5 kali 0 ditambah 7 kali 0, Fx ini sama dengan, fungsi ini sama dengan 0. Kemudian untuk titik B 0,5. Jadi kalau titik B 0,5, maka X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 5. Jadi Fx sama dengan 5 kali 0 ditambah 7 kali 5 sama dengan 35. Fx ini sama dengan 35. Sekarang untuk titik C adalah 2,3. Titik C 2,3. Fx sama dengan, ya, titik C 2,3. Maka Fx sama dengan 5X tambah 7Y, sehingga 5X-nya 2, ya, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, ya. Jadi Fx-nya sama dengan 5 kali 2 ditambah 7 kali 3, sehingga 5 kali 2 10 tambah 7 kali 3 itu 21, sehingga nilainya adalah 31. Sekarang untuk titik D 4,0. Titik D 4,0. Maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan, sehingga Fx sama dengan 4
Fx sama dengan 5 kali 4 ditambah 7 kali 0 itu sama dengan 20. Maka nilai maksimum dari yang kita peroleh adalah, jadi nilai maksimum adalah 35. Ya. Yang tertinggi adalah di titik 0,5. Contoh yang kedua, seorang pengembang rumah akan membangun 125 unit rumah yang terdiri dari tipe mawar dan tipe melati pada tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah tipe mawar memerlukan 100 meter persegi, sedangkan rumah tipe melati memerlukan 75 meter persegi. Besar keuntungan rumah tipe mawar adalah 5 juta, sedangkan tipe melati 4 juta. Keuntungan maksimum yang diperoleh dari jumlah penjualan rumah tersebut adalah berapa? Nah, ini kita harus buat yang pertama model matematikanya dulu. Buat model matematika, apa saja yang diketahui di sana? Ya, ada rumah tipe melati dan tipe, ya, misalkan saya pakai mawar dan melati. Mawar itu X dan melati itu Y. Apa saja yang diketahui di sana? Yang pertama, luas bangunan, ya, luas tanah. Kemudian jumlah rumah yang harus dia bangun adalah 125 unit. Kemudian tanah yang dia pakai untuk mawar itu 100 meter dan melati 75 meter. Sedangkan lahan yang dia siapkan adalah 10.000 meter. Keuntungan untuk mawar itu 5 juta dan melati 4 juta. Maka model matematikanya adalah, model matematika yang kita peroleh dari persoalan di atas adalah X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan 125, dan model yang kedua adalah 100x ditambah 75y itu lebih kecil atau sama dengan 10.000. Kita sederhanakan dengan 25, maka kita peroleh 4x ditambah 3y itu lebih kecil atau sama dengan 400. Ya. Kemudian rumah tidak mungkin minus dong, jadi x lebih besar atau sama dengan 0, dan y juga lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita peroleh 4 buah pertidaksamaan untuk persoalan di atas. Nah, sekarang kita gambarkan untuk menentukan daerah hasilnya. Yang pertama, untuk X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 125, ya. Untuk pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 125, maka kita peroleh jika X itu sama dengan 0, maka Y sama dengan 125. Sedangkan jika Y sama dengan 0, maka X juga sama dengan 125. Jadi titik potong yang kita peroleh adalah 0,125 dan 125,0.
Nah, ketidaksamaan berikut adalah 4x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 400. 4x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 400. Maka jika x sama dengan 0, ya, x sama dengan 0, maka y sama dengan 400 bagi 3, jadi berapa? 400 bagi 3 adalah 133, ya, 133 sepertiga. Sedangkan jika y sama dengan 0, maka x sama dengan y sama dengan 0, maka x sama dengan 100. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Kita misalkan saja titik 0,125 ada di sini. Ini juga 125. Kemudian tarik garis untuk menghubungkan kedua garisnya. Kemudian yang kedua adalah titik 133, sepertiga 133 sepertiga misalnya ada di situ, dan 100-nya ada di sini. Maka sekarang kita gambarkan garis untuk menghubungkan kedua titik ini. Jadinya, nah, sekarang untuk menentukan daerah hasilnya, maka kita lihat untuk x tambah y lebih kecil atau sama dengan 125. Jika x dan y ini sama dengan 0, x sama dengan 0 dan y juga sama dengan 0, maka pernyataan ini menjadi benar. 0 lebih kecil atau sama dengan 125. Jadi pernyataannya menjadi benar. Kalau pernyataan benar, maka kita arsirnya menuju ke arah titik 0,0. Seperti itu ya. Saya arsir sedikit saja supaya nanti sebentar tidak kita itu ya. Sekarang untuk pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih kecil atau sama dengan 400, jika x dan y itu kita ganti dengan 0 ya. Untuk 4x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 400, maka jika x sama dengan 0, y juga sama dengan 0, maka 0 lebih kecil atau sama dengan 400. Jadi pernyataan itu menjadi benar. Nah, karena pernyataan itu benar, kita arsir ke arah titik 0,0. Seperti itu. Ya, akan tetap juga di sini ya. Nah, untuk x dan y lebih besar dari 0, maka arahnya akan ke sana, dan ini juga akan ke situ. Jadi, yang menjadi pusat perhatian kita untuk menentukan nilai maksimum dan minimum adalah daerah ini. Yang pertama, daerah ini. Nah, sekarang saya coba beri titik di masing-masing. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, kita tahu sekarang koordinatnya ya. Koordinatnya adalah titik A itu 0,0, titik B itu 100 ya. Titik A itu 0,0, kemudian titik B itu adalah 0,125, kemudian titik C itu adalah belum tahu ya, dan titik D adalah 100,0. Jadi sekarang PR kita adalah menentukan titik C. Untuk menentukan titik C, nah lagi-lagi saya menggunakan substitusi saja supaya lebih mudah.
X tambah Y sama dengan 125, maka X sama dengan 125 kurang Y. Jadi saya masukkan ke sini, ke dalam pertidaksamaan 4X tambah 3Y sama dengan 400. 4 kali 125 kurang Y ditambah 3Y sama dengan 400. Jadi 4 kali 125 itu 500. 500 kurang 4Y tambah 3Y sama dengan 400. Maka min Y sama dengan min 100. 400 dikurang 500, Y sama dengan 100. Nah, karena Y sama dengan 100, maka X sama dengan X tambah Y itu sama dengan 125, maka X tambah 100 itu sama dengan 125, maka X sama dengan 25. Jadi titik potong ini adalah 25,100. Ya, 25,100. Nah, sekarang kita cari mana yang keuntungannya lebih besar. Ingat, persamaan keuntungan tadi di atas adalah 5 juta X ditambah 4 juta Y itu sama dengan persamaan keuntungan itu adalah 5 juta X ditambah 4 juta Y itu sama dengan, saya kasih kode Z saja ya, ini Z ya. Maka apa yang kita peroleh sekarang, jika 0,0 pada titik A, apakah keuntungan terbesar diperoleh? Nah, di titik A, di titik A 0,0. Berapakah? Z sama dengan berapa? 0. Ya. Sekarang langsung saja ya, di titik B. Artinya apa? X-nya 100, Y-nya X-nya 0, Y-nya 125. Ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 125. Maka 4 juta kali 125, 4 juta ya, ini 0 ya, 0 ditambah ya, 4 juta dikali 100 sama dengan berapa? 4 kali 125 itu 500, 4 kali 125 itu 500, berarti 500 juta. Nah, sekarang di titik C. (25,100). Artinya X sama dengan 25 dan Y sama dengan 100. Maka 5 juta
dikali 25 ditambah 4 juta dikali 100, sehingga sama dengan 5 juta kali 25 itu 125 juta ditambah 400 juta 4 juta kali 100 400 juta, sehingga ini sama dengan 525 juta. Kemudian di titik D itu 100,0 atau X sama dengan 100 dan Y sama dengan 0. Maka yang kita peroleh ada 5 juta dikali 100 ditambah 4 juta dikali 0, sehingga kita peroleh 500 juta. Maka keuntungan tertinggi ya jadi keuntungan yang tertinggi itu adalah 525 juta untuk rumah Melat Mawar itu 25 unit dan Melati itu 100 unit. Ya, itu contoh soal yang kedua sekaligus untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini.